orang baik lah ya, semoga panjang umur, doa-doa yang baik lah gitu, semoga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, selalu sayang sama keluarga gitu. Dia ngasih ucapan, dia ngasih surprise gitulah, maksudnya dia juga kan maksudnya teman Dede, teman baru juga gitu. Saat itu ini orang tua saya sudah kenal lama dengan beliau bahkan sebelum jadi Kapolri. Jadi saya kira saya selaku aparatur mendapatkan atensi yang begitu luar biasa dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Ini sesuatu yang menurut saya harus saya apresiasi, dan tentunya kami tidak ada lagi argumentasi kecuali patuh dan juga taat terhadap apa yang beliau sampaikan. Saya pelontos pun memang karena besoknya harus melaksanakan sholat Idul Adha. Sehingga memang saya kira tidak etis kalau saya berambut kuning, saya kira seperti itu. Memang kita kan nggak bisa mengontrol sesuatu di luar kontrol kita gitu. Nah, bayangin aja kalau netizen jumlahnya jutaan, ya jutaan, kita mau kontrol satu-satu ya nggak bisa. Mau ini, tapi kadang-kadang saya jujur aja, saya pernah nanggepin 1-2 netizen yang kemudian memberikan komentar yang menurut saya terlalu tajam, terlalu mengarah kepada fitnah, sehingga saya ladenin, saya sempat ladenin. Tapi waktu itu bukan persoalan musik, bukan persoalan rambut, persoalan pemerintahan gitu loh. Dan pada akhirnya mereka memang tidak mampu menjelaskan, karena begitu kami klarifikasi, ternyata mereka juga minta maaf Pak, ternyata beginilah. Iya, ya kalau nggak suka ya minimal diem kan gitu. Kalau nggak suka ya minimal diem aja gitu loh. Kira saya selaku aparatur mendapatkan atensi yang begitu luar biasa dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Ini sesuatu yang menurut saya harus saya apresiasi, dan tentunya kami tidak ada lagi argumentasi kecuali patuh dan juga taat terhadap apa yang beliau sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalan rambut kuning ini kemarin saya sudah jelaskan juga. Ini adalah kebutuhan untuk syuting video klip dari proyekan yang saya buat di Kota Palu, itu dalam rangka mengangkat atau membuka pintu bagi musisi daerah Kota Palu, paling tidak keterwakilan, agar bisa berkiprah di nasional. Saya kira itu. Terus saya pelontos pun memang karena besoknya harus melaksanakan sholat Idul Adha, sehingga memang saya kira tidak etis kalau saya berambut kuning, saya kira seperti itu. Kenapa pada akhirnya Besoknya langsung setelah beliau mengeluarkan statement, kami berkomunikasi, beliau mengarahkan saya, udah Pasya selesaikan rencana-rencana masalah syuting itu, udah selesai, kembalikan lagi rambutnya secara yang seharusnya. Siap? Ya, berarti nggak ada punishment ya? Nggak ada punishment Ya, atau kan kalau mempanis itu kan ada kriteria, ya kan? Kalau saya permanen terus, mungkin agak aneh gitu kan. Mungkin sekarang untuk itu yang paling murah. Enggak, saya nggak ngerti, saya nggak terlalu paham tentang cat warna ya. Saya cuma bilang waktu itu ada salah satu kawan saya di Palu, saya bilang saya pengen tampil beda di video klip ini. Saya bilang gitu kan, kira-kira apa ya? Kan untuk menutupi buncitnya AA itu maksud saya, supaya orang nggak fokus ke buncit, ini fokusnya kemana? Ke rambut. Ternyata berhasil ya, ternyata berhasil, video klipnya belum keluar, malah rambutnya duluan yang diomongin. Tapi ya itu tadi, bahwa dengan rambut kuning itu sendiri menjadi nilai tambah, edit value bagi video klip itu sendiri. seperti apa? Ya, ada komen saya atau kira seperti apa? kalau anak istri ya biasa-biasa aja sih, masih biasa. Istri saya juga, wah kuning ya Dad, katanya gitu. Iya, buat apa? Buat syuting. Oh ya udah gitu aja sih, biasa-biasa. Pak dan A seperti apa sikapnya menyikapi Memang cara berpakaian seorang kepala daerah, ya, aparatur sipil negara itu kan diatur ya, baik itu di Perpres 1, di Permen 25, Permendagri 25, Permendagri 80. Itu memang ada. Makanya saya katakan saya tidak bermaksud membela diri gitu loh. Kalaupun kemudian rambut kuning yang dalam dalam kurun 5 hari itu menjadi persoalan, ya saya kira ya saya mohon maaf ya, nggak ada masalah kok kalau memang itu dianggap keliru. Tapi itu tadi alasan saya untuk video klip sebenarnya sesederhana itu sih sebenarnya untuk argumentasinya. Video klip sebentar, tapi kan tidak meninggalkan tugas-tugas saya sebagai wakil wali kota, kan gitu kan tetap saya laksanakan. Andaikan saya berambut kuning dan saya nggak keluar kamar misalnya, ya kan tidak melaksanakan tugas saya, ada tamu dari banyak daerah gitu kan, ada beberapa hal yang harus saya tanda tangani, katakanlah begitu, ada beberapa hal yang harus saya koordinasi
termasuk rekan-rekan di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi janganlah gara-gara rambut kuning itu kemudian menjadi penghalang saya untuk bekerja. Toh saya tetap melaksanakan tugas. Makanya saya pernah katakan di beberapa media dulu, waktu pas masalah rambut kuncir zaman dulu itu, memang ada dua hal yang mengatur kami, ya, aparatur. Yang pertama itu aturan dan etika. Memang kalau disambung-sambungnya nggak masuk, saya juga lihat ya nggak pas lah, masa pas. Cuman waktu itu kan yang rambut kuncir itu memang ada kebutuhan sama almarhum waktu itu ya, saudara saya Mas Glenn, waktu itu almarhum. Wah, ini gimana nih kalau anak band jadi aparatur gimana? Coba kita tampilkan di sini seakan-akan kayak gitulah pesannya. Terus yang kemarin rambut pirang karena video klip, ya itu aja. Jadi saya tidak sangka juga sampai sedemikian atensi dari masyarakat maupun apalagi Menteri Dalam Negeri gitu kan, gitu. Kan paling tidak saya sudah mestinya kan masyarakat tanya kenapa dikuningin. Oh ya, saya mau syuting video klip. Ya karena saya musisi kan gitu, karena saya ini kepala daerah yang berangkat dari musisi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian misalnya ada satu kegiatan musik yang saya harus menyesuaikan dengan gaya AA lah, misalnya gaya pas ya. Ya saya akan begitu. Contoh misalnya, suatu hari kami akan melakukan pagelaran musik besar misalnya di Kota Palu, mengundang banyak daerah, sifatnya nasional. Ya saya harus tampil sebagai pasnya yang memang teman-teman dari banyak daerah itu pengen tahu wakil wali kota pas ini kayak gimana kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Saya sayang banget sama rambut saya kemarin, jujur aja sebenarnya. Cuma karena mau sholat Id, memang saya kira nggak pantas juga ya, masa saya sholat Id rambutnya kuning kan gitu, nggak pas. Saya juga merasa nggak enak gitu. Berarti memang waktu bukan yang karena mepet persoalan lah ya. Iya, bukan karena persoalan banyak netizen enggak, bukan karena itu. Memang harus saya potong karena besoknya mau sholat Id. Komentar Adel sendiri gimana? Akhirnya Ganteng mah, kalau bocor. Adel mah ganteng-ganteng aja, mau diapain juga. Ganteng aja, ganteng lah. Ya seger juga sih, ya seger. Jadi saya udah banyak banget ya, gaya rambut udah banyak banget saya kan. Saya udah pernah gondrong, udah pernah skinhead, segala macem. Kemarin kuning. Saya pernah kuning 20 tahun yang lalu, waktu iklan, saya bintang iklan pertama kali. Kalau kita bicara Billy dan Amanda, yang lebih dominan Amandanya. Itu sangat terlihat. Kenapa? Ketika Billy bicara, banyak kan bahasa tubuh Billy yang terbuka gini ya, as it is, cerita aja. Sementara kalau kita bicara Amanda, lebih saklek gitu ya. Terus beberapa kondisi dia gini, lebih tertutup. Dia merasa lebih nggak nyaman untuk terbuka semua. Sementara Billy-nya ya gitu-gitu aja, ya biasa-biasa aja gitu ya, lebih terbuka gitu. Jadi Billy-nya lebih open, Amanda lebih tertutup dan lebih cenderung dominan di dalam hubungan relasi mereka. Billy-nya lebih tanda petik istilahnya lebih ngehook lah, lebih butuh cantelan ke Amanda sebetulnya, yang bisa lebih tegas, terlihat jelas bicara Amanda yang lebih dominan dalam hal ini. Dan kalau kita bicara orang yang dominan, biasanya kenapa seseorang dominan? Karena butuh untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan tracknya. Jadi dalam hal ini Amanda yang perlu lebih jaga-jaga, Amanda yang lebih sering jaga-jaga nih, gitu istilahnya. Yang Billy dari situ memang syuting di situ, duduk, jadi diperhatiin, kayak gitu. Lebih secure jadinya, buat lebih aman rasanya buat si Amanda. Gitu. Tapi saat yang sama dia juga lebih tanda petik lebih bisa berpikir yang strategis gitu. Jadi buat saya ini pasangan yang cocok, complementary lah, saling melengkapi. Ditanyain yang lebih sentimental, yang kalau mau disebut bucin lah gitu ya, lebih sentimental itu terlihat lebih ke Billy. Jadi Billy yang butuh untuk melakukan video call. Berdasarkan informasi dari Billy dan Amanda ya, kalau misalnya itu benar, maka Billy yang lebih sering melakukan video call segala macam, berarti kan kebutuhan untuk melihat langsung, kebutuhan untuk berkomunikasi dengan ngelihat si pasangannya langsung itu lebih banyak Billy. Jadi di sisi ini menurut saya Billy yang lebih bisa katakanlah kita bilang sentimental. Ketika respon dari netizen ditanya ke Billy dan Amanda, saya melihat dalam konferensi pers itu, dalam wawancara itu, Billy jawabnya benar-benar kayak udah santai aja gitu. Buat dia sih peduli amat kata-kata orang, dan kita tahu Billy dari dulu kan kayak gitu. Ya, cuek aja gitu. Sementara Amandanya lebih saklek memang istilahnya. Iya, terus kenapa kalau orang mau pendapat gini? Kan cuma berdua mereka. Ya, kalau dua-duanya udah kayak gitu, nggak ngaruh sih kata-kata orang gitu. Lebih ngaruh tadi yang saya katakan tentang misalnya apakah mereka siap atau tidak untuk lebih dari pacaran, misalnya menikah ya.
itu lebih cenderung faktor-faktornya misalnya faktor orang tua, faktor finansial, faktor kemudian masalah karir dan sebagainya. Itu aja sih faktor-faktornya. Dan itu jangan salah ya, itu bukan cuma, itu bisa menjadi kendala yang besar dan bahkan bisa membuat sebuah hubungan jadi gagal. Keduanya sih sudah siap. Jadi kalau misalnya Amanda bilang, ya kalau ditanya yang bisa lebih ngambil keputusan Amanda gitu ya, yuk gitu ya. Begitu Billy misalnya ngegas sedikit, Amanda akan nyamber. Siap, tapi mau apa enggak itu pertanyaan beda. Siap, tapi mau atau tidak itu banyak faktor. Mau atau tidak sekarang, mau atau tidak karena uangnya belum ngumpul, mau atau tidak karena belum disetujui orang tua misalnya, itu macam-macam dan itu yang mempengaruhi. Ada beberapa hal yang mau saya klarifikasi juga tentang berita-berita dan kayak seperti menyudutkan saya gitu loh. Untuk tuntutan Gonogini, penuntutan Gonogini itu lawyernya JJ ada di salah satu link berita juga mengatakan bahwa saya menuntut semua asetnya Dinita Janet. Salah hoax, saya hanya minta 2 aset aja gitu kan. Saya hanya minta 2 aset saja yang menurut saya itu juga nggak sepertiganya lah dari keseluruhan aset yang pernikahan kita gitu loh. Saya hanya menuntut 2 rumah di Pondok Gede dan kendaraan. Kenyataannya faktanya kita membangun itu semua dari nol, betul-betul dari minus malah. Dan saya pun dulu awal ke Jakarta saya jual semua beberapa aset saya untuk biaya bertahan hidup kami di Jakarta, ngekos dan sebagainya gitu kan, untuk sehari-hari bisa juga jual aset-aset saya gitu loh. Kok setega itu sih dia ke saya gitu kan, kayak merendahkan, kayak menginjak-injak harga diri saya gitu kan. Padahal saya melakukan itu untuk dia gitu loh, untuk dia menggapai karirnya. Malah saya pun melepaskan karir saya di entertain demi dia. Saya jual aset-aset saya seperti drum, alat musik dan sebagainya untuk biaya hidup di Jakarta. Saya sampai gade-gade kamera segala macam. Ya saya nggak terima aja gitu kalau ketika dibilang semuanya jerih payah saya, dia bilang. Jadi bilang semua aset itu jerih payahnya dia gitu. Jadi ini hasil kerja kerasnya dia, semuanya punya dia gitu kan. Dan selama pernikahan pun selalu terucap seperti itu gitu loh. Paling saya sakit hati gitu loh ya. Saya selama ini berkorban tidak diakui sebagai status saya sebagai suami. Saya cuma diakui sebagai manajer. Itu demi karirnya dia. Kita nggak punya anak karena KB, karena dia karena selalu menahan punya anak demi karir, demi punya tabungan dulu, demi punya aset. Saya bela-belain lah gitu lah, ibaratnya bela-belain pending punya anak sampai saya umur 36, saya belum punya anak sampai sekarang gitu kan, karena saya berkorban lah gitu kan, biar kita bisa punya tabungan dulu, biar punya aset segala macam. Ketika perceraian kemarin kan saya tidak menuntut sedikit pun, bahkan mungkin apapun harta yang dia miliki tidak akan bisa mengganti sakit hati saya ketika saya harus menerima perceraian kemarin, jujur ya. Makanya saya nggak mau deh ngambil masalah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.